Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Nah, baik, untuk video kali ini saya akan mengecek bit karbu ini. Kendalanya selalu putus penbel ya. Bisa kita lihat pada video seperti ini. Ini sudah 4 kali putus ya. Dan dari pemilik motor ini mengeluhkan seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya kita buka dulu satu persatu bagian dari baut cover CVT bit karbu ini dengan menggunakan kunci shock 8 ya. Nah, selanjutnya kita hidupkan dulu untuk bagian CVT-nya agar kita lebih memudahkan untuk mendiagnosa dari kerusakan yang ada di CVT bit karbu ini ya guys. Nah, untuk bagian puli belakangnya ini ada kendala ya. Ada kendala lain. Setelah saya cek menggunakan obeng seperti itu, ada bunyi serk-serkan ya, itu menandakan bahwa terjadi keolengan yang ada di slider ya, itu teman-teman, puli sliding. Nah, lanjut kita bongkar mur 19 menggunakan kunci shock 19 seperti itu. Nah, lanjut kita buka satu persatu. Nah, untuk bagian mangkok otomatisnya ini tidak ada kendala. Nanti kita akan ukur satu persatu ya teman-teman. Untuk bagian rumah rollernya ini terjadi keolengan juga dikarenakan bagian puli belakangnya itu tidak terbuka penuh ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian slidernya untuk rumah rollernya ini juga kena. Ini tidak menjadi kendala putus fanbel ya. Yang terjadi di bit karbu ini sudah 4 kali putus fanbel ya teman-teman. Dan menghabiskan banyak biaya bagi pemilik motornya ya. Untuk bagian mangkok otomatisnya ini tidak terjadi kendala ya, ini hanya kotor biasa. Lanjut kita buka mur puli belakang ini ya teman-teman. Nah, kita cek secara keseluruhan, baik itu kampas otomatisnya kita cek juga ya teman-teman. Dan biasanya akan menjadi kendala tersendiri ya. Bisa kita lihat pada kampas otomatis ini untuk dampernya ada salah satu yang sobek seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat pada dampernya, damper karetnya, peredam getarannya ini ada kesobekan ya. Untuk yang ini ada 3 buah karet damper seperti ini. Untuk yang satunya itu pecah seperti itu ya teman-teman, sobek seperti itu. Ini berakibat akan suaranya kasar ya saat digas, ada bunyi kurang baik ya teman-teman kalau dampernya rusak seperti itu. Nah, untuk dampernya ini lokal ya teman-teman, dan ini kurang baik. Nah, kita cek pada puli belakangnya ini terjadi keolengan ya, bisa kita lihat. Nanti kita akan ukur menggunakan dial ya tentunya agar lebih tepat saat kita ukur ya teman-teman. Karena untuk bagian yang standarnya ini sudah rusak, namun dari bengkel sebelumnya ini telah diganti menggunakan merek lokal ya. Merek lokalnya ini kurang baik ya teman-teman. Dusnya AHM namun di dalamnya itu produk lokal ya. Untuk standarnya ini sudah terjadi keausan yang sangat parah seperti ini untuk slidernya, puli slidernya ya. Nah, bisa kita lihat untuk bagian standarnya ini masih terjaga dengan baik ya, tingkat keolengannya tidak seperti yang barunya ya teman-teman. Nah, lanjut kita cek bagian puli starternya ya. Dan inilah yang jadi penyebab panbel cepat putus ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini keolengan yang ada di puli depan bit starter ini. Puli starternya terjadi keolengan di atas 3 mili ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa ya teman-teman. Ini yang jadi penyebab rusaknya panbel ya. Sudah 4 kali dari pengguna motor ini mengeluhkan selalu putus panbel ya. Aduh, ini kenapa ini ya bisa seperti ini, padahal ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun lebih.
Namun seketika ini menjadi oleng seperti ini. Biasanya diakibatkan saat membuka ya. Membukanya kurang baik, ditahannya kurang tepat. Jadi mengakibatkan keolengan seperti ini. Nah, untuk keolengannya ini di atas 3 mili ya teman-teman, bisa kita lihat dari dialnya. Dan ini salah satu penyebab ya dari putus fan bel ya teman-teman. Namun saya kira selanjutnya kita ukur bagian puli belakangnya yang lokal. Itu menjadi salah satu penyebab juga ya. Karena setelah saya cek untuk bagian puli belakangnya itu kurang baik ya dari kualitasnya, dan juga derajatnya pun kurang baik ya teman-teman. Nah, untuk puli belakangnya ini terjadi keolengan juga ya. Ini untuk puli standar ya. Puli standarnya keolengannya 0,2 mili ya teman-teman. Nah, untuk bagian mangkok otomatisnya ini tidak terjadi keolengan, ini masih batas toleransi sekitar 0,03 mili ya. Dan ini diakibatkan dari puli starter dan juga puli belakang yang telah diganti dengan merek lokal yang itu kurang bagus kualitas, dari segi kualitas dan juga dimensinya ya teman-teman. Dan saran saya sebaiknya menggunakan produk original saja ya, meskipun di atas harganya sangat lumayan mahal ya teman-teman. Namun untuk performa sebaiknya menggunakan produk original ya untuk penggunaan CVT manapun. Dan karena merek dari puli belakangnya ini kurang baik ya teman-teman, sebaiknya teman-teman gunakan produk original saja ya. Nah, baik, untuk videonya seperti itu aja ya. Mudah-mudahan menjadi gambaran teman-teman yang ingin membeli produk lokal ya. Lokal pun banyak yang bagus, namun ini mengalami kendala ya. Bantu follow dan subscribe. Terima kasih. Mantap.